Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kemurahan Tuhan. Apa kabar semuanya? Kekuatan dan kesetiaan Tuhan akan selalu menyertai kita sampai hari ini. Kembali kita siapkan hati kita untuk saat teduh. Sekalipun waktunya singkat dan mungkin sederhana, tapi biar itu boleh mendatangkan Tuhan di tengah-tengah kita dan memberkati saat teduh kita, ibadah kita saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini akan selalu ada jalan jika Engkau ada di depan kami Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, amin. Masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Dan kulihat kebesaran-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umurku hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Boleh sama-sama katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umurku hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umurku hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh sekali lagi yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kemenangan buat setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang mendengarkan saat kami memanggil nama-Mu. Kami percaya di tengah setiap kelelahan kami, mungkin kegagalan dan kekalahan kami, Kau masih memberi kekuatan buat kami. Dan Kau tidak pernah menjauhkan telinga-Mu. Terima kasih Yesus. Kami punya Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kami. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Boleh sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kalau hari ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Sebenarnya saya tuh sempat ya pasti setiap orang hari-hari ini banyak terkejut-terkejutnya ya. Jadi ada teman saya juga yang dipanggil Tuhan. Jadi kadang tuh rasanya nyesek, saudara ya. Karena apa ya? Karena mungkin di saat-saat seperti ini kan, ketika ada orang dipanggil Tuhan dan mungkin dengan kondisi yang tertentu ya, jadi kita tidak bisa ketemu, tidak bisa ngumpul. Tapi di situ saya percaya sekali bahwa ternyata kita itu hidup itu cuma karena anugerah Tuhan. Dan orang pun yang sudah dipanggil Tuhan itu hidupnya juga selama hidupnya cuma anugerah Tuhan. Hanya yang membedakan waktunya sudah selesai, saudara. Sehingga ketika ada orang-orang yang berpulang, saya percaya itu selalu akan menjadi perenungan yang sangat dalam buat setiap kita yang masih hidup. Kenapa Tuhan masih mengizinkan kita diberikan umur lebih, saudara? Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang seberapa jauhnya kita ada di tempat yang paling bawah pun, tetapi jika kita mendengarkan suara Tuhan dan Dia memanggil kita, saudara, masih ada Tuhan, selalu ada jalan. Tidak ada jalan yang tertutup. Tidak ada hal yang membuat kita menjauh atau terpisahkan dari kasih Kristus. Seperti yang kita tahu bersama, Paulus berkata, kesengsaraankah, kesulitankah, semua hal-hal yang mungkin menyakitkankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus.
bahkan maut sekalipun. Karena firman Allah berkata, Dia sudah mengalahkannya di atas bukit Kalvari. Sehingga jika hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, saya percaya sekali bahwa Yesus masih sedang bekerja dan memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masih ada waktu, masih ada hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan. Saudara, saya ingin membagikan firman yang saya dapat berkat dari kisah Lazarus. Mungkin kita semua sudah sering mendengar ya kisah ini. Lazarus itu mati dan Yesus itu terlambat beberapa hari, saudara. Tapi ternyata dengan keterlambatannya Tuhan, di situ orang boleh melihat bahwa andai kata sudah tidak ada jalan yang terbuka, tidak ada waktu lagi, time is over, ataupun masih dalam pemikiran kita bahwa memang sudah tidak mungkin, ternyata jika Tuhan mau, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-38 saya bacakan. Maka masyigulnya pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi pada zaman itu kubur di sana, saudara, yaitu kubur yang biasa penutupnya itu pakai batu, saudara ya. Jadi batunya berat, jadi susah sekali orang untuk menggulingkan itu, saudara ya. Dan dikatakan kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, dia katakan berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, oh, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dikatakan ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Dikatakan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi, saudara. Firman Allah berkata bahwa Lazarus yang sudah mati dan sudah berbau dan tertutup, saudara, di gua yang ditutup oleh batu yang besar pun, jika Tuhan mau, saudara, Dia bisa membangkitkan, Dia bisa memberikan kehidupan kembali, saudara. Apalagi kehidupan kita yang hari ini, saudara, masih ada jalan. Tidak akan pernah selamanya pintu itu tertutup. Ketika kita datang kepada pribadi yang berkata, aku adalah pintu itu, aku adalah jalan, akan selalu ada harapan, akan selalu ada jalan-jalan yang terbuka, karena kita menuju kepada pribadi yang sang pintu itu, yang sanggup membuka jalan atas kehidupan kita. Pada zaman itu Lazarus, saudara, dikatakan bahwa kubur Lazarus di Israel, saudara, di sana, saudara, yaitu bukan yang kemudian orang datang langsung, oh ini kuburannya, enggak, saudara. Jadi itu ada 22 anak tangga menurun, saudara, ke bawah, kelok-kelok maksudnya, ke kiri, ke kanan, dan sampai ke tempat yang paling bawah, kemudian baru mendapati kubur dari Lazarus yang tertutup dengan batu itu, saudara. Jadi di bawah sana. Sehingga saudara, dalam firman Allah berkata, kenapa Yesus itu menangis dengan suara yang nyaring dan memanggil dengan suara nyaring supaya Lazarus keluar engkau. Jadi Lazarus hiduplah dan kemarilah, saudara. Kenapa dia perlu dengan suara nyaring? Karena memang jauh, saudara. Ada 22 anak tangga di bawah sana, saudara. Dan apa yang firman Allah berbicara kepada kita hari ini, bahwa dimanapun posisi kita, di tangga yang paling bawah, saudara, di tempat yang paling jauh sekalipun, terpuruk, ataupun di keadaan-keadaan yang paling sulit yang tidak bisa dijangkau, jika Yesus memanggil saudara,
dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau bangkit, aku mau hidup kembali, aku mau berjalan mengikuti Engkau. Aku tidak mau mati secara rohani, aku tidak mau ada di tempat keterpurukan, kesendirian. Aku mau berkata ya kepada panggilan-Mu. Dan saudara, Dia sanggup menghidupkan kita, Dia sanggup membangkitkan roh kita, membangkitkan semangat kita yang pudar, memberikan kita kehidupan kembali, saudara, sekalipun tidak ada harapan sama sekali. Karena firman Allah berkata, Dia sudah berbau beberapa hari mati dan Dia ada di tempat yang paling bawah. Saudara, Dia masih sanggup untuk menjawab doa kita, menghidupkan mimpi kita, menghidupkan semangat kita yang padam. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadi bukan terletak kepada suara Tuhan yang memanggil kita, saudara, karena sampai hari ini Dia memanggil kita dan tidak pernah berhenti memanggil kita dengan suara yang nyaring. Tapi terletak kepada apakah kita dengan kondisi hati yang lembut, hati yang tidak keras, saudara. Dikatakan, jika engkau mendengarkan suaraku hari ini dan kau tidak mengeraskan hatimu, kau akan mendapatkan perkenanan itu, saudara. Jadi terletak kepada apakah kita memang mengeraskan hati, apakah kita mau merasa bahwa oh ya udahlah gitu loh, nantilah cari Tuhan gitu kan juga masih ada waktu, mending ya tinggal dalam dosa aja, lebih nikmat dan kemudian lebih masih banyak waktu, saudara ya. Mungkin ada juga berkata bahwa melayani Tuhan nanti aja dulu lah, sungguh-sungguh dengan Tuhan nanti aja dulu lah, masih banyak waktu, masih muda dan kita masih juga produktif, saudara ya. Esok-esok aja lah cari Tuhan, esok-esok aja lah untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Karena firman Allah berkata, kadang kesempatan tidak datang dua kali. Jika Tuhan pernah memanggil Anda untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, ataupun jika Tuhan pernah memanggil Anda untuk menjadi alatnya, melayani Dia. Melayani Tuhan itu tidak harus menjadi full time hamba Tuhan. Tapi ketika engkau pernah mendengar suaranya memanggil, dan engkau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, Anda tidak akan pernah menyesal, saudara. Ketika seorang teman dipanggil Tuhan, yang saya pikirkan apa, saudara? Yang saya pikirkan, selama hidup teman saya ini, dia sudah memberi hidupnya, seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi untuk Tuhan. Saya percaya tidak akan ada penyesalan, tidak akan ada rasa kayaknya belum melakukan sesuatu, kayaknya belum puas ya, saudara ya. Saya percaya, saudara, ketika seorang yang mengasihi Tuhan dipanggil Tuhan, malaikat berpesta. Dikatakan bahwa ada orang, anaknya yang Dia cintai, yang selama hidup, anaknya yang Bapa cintai, yang selama hidup, saudara, dia memberikan hidupnya untuk menolong banyak orang, untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan mengabdi bagi kerajaan-Nya. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Bukan soal berapa hebatnya kita, bukan soal berapa terkenalnya kita, bukan soal berapa besar yang kita buat yang dilihat orang lain, tapi seberapa besar hati dan hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan seberapa lembut hati kita yang setiap hari ketika Tuhan memanggil kita dan kita mau berkata, ya Tuhan. Itu adalah momen yang sangat pribadi, saudara. Momen Anda dan saya secara pribadi. Sehingga yang perlu kita lakukan, saudara, apakah hati kita hari ini masih lembut, selembut ketika Tuhan pernah memanggil dan menjamah, membuat mujizat dan menolong kita? Ataupun hari ini kadang hati kita sudah tidak terlalu lembut karena ya sudah hidup bertahun-tahun, mungkin setiap hari dengar mujizat, lihat orang lain ditolong, jadi merupakan hal yang biasa banget, saudara. Tapi jika hari ini saudara berkata, Tuhan, lembutkan hati aku supaya aku boleh merasakan lebih lagi betapa Engkau luar biasa, betapa kasih-Mu itu tidak ada duanya, betapa aku ingin menjadi pribadi yang ketika Engkau memanggil aku, ketika Engkau memanggil aku dengan suara yang nyaring,
Aku mendengarnya dengan jelas dan aku mengikuti perintah-Mu. Ketika Engkau memanggil aku di jurang yang paling dalam, ternyata aku tidak tergeletak. Aku masih diberikan telinga untuk mendengarkan dan hati yang lembut, sehingga aku tidak akan pernah tergeletak, tapi aku akan bangkit, aku akan maju, aku akan mendengar suara-Mu dan menyerahkan hidup kembali dan tidak akan pernah undur dari Tuhan. Ketika Engkau memanggil aku untuk melayani Engkau, mungkin untuk pelayanan-pelayanan yang kecil, yang tidak ada pujian, tidak ada nilai di hadapan orang, tidak ada tepuk tangan, tapi aku pernah berkata iya kepada Engkau, dan ternyata aku ingin kedapatan aku setia dengan semua pelayanan, kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup selama saya masih diberikan nafas. Teman saya baru dipanggil Tuhan itu pelayanannya bukan ada di panggung-panggung yang besar, tapi dia memiliki hati yang mengabdi. Dari dulu saudara, saya bersama my dear sister Lely, saudara, yang baru dipanggil Tuhan, pernah pelayanan sampai ke daerah-daerah, pernah pergi melayani Tuhan, saudara, dengan luar biasa semangatnya, saudara ya. Dan yang ada selalu tuh, yang saya selalu ingat tuh, sukacita yang luar biasa, heboh pokoknya, saudara ya. Jadi ternyata kesan itu tuh sampai beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau tetap berapi-api untuk Kristus, dan itu luar biasa. Tadi saya bernyanyi, saya nggak bisa tahan air mata. Kenapa, saudara? Karena kok saya masih diberi kesempatan sama Tuhan hari ini, saudara? Apa maksud Tuhan? Anda dan saya masih diberi kesempatan, karena saya pun mengalami COVID, suami saya pun mengalami COVID dan drop sekali. Tapi ternyata Tuhan masih memberi kesempatan dan masih diberi kehidupan, sehingga jika masih ada hari ini, artinya apa yang Tuhan mau, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau memiliki hati yang lembut supaya aku kedapatan setia, aku kedapatan melakukan, mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan, dan berkata kepada Tuhan seumur hidup, aku mau mengabdi dengan hati yang lembut, mudah untuk dijamah, mudah untuk ditegur, mudah untuk diberi peringatan, mudah untuk dikasih instruksi, mudah untuk mengikuti tuntunan Tuhan jika Dia ingin mengutus kita dimanapun, dalam pelayanan yang besar atau kecil, dalam pelayanan yang tidak ada hitungan, dalam sekecil apapun bagi kerajaan Allah, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah teman-teman yang Tuhan mau kita untuk menceritakan kabar baik, dan tidak menutup, tidak membungkam mulut kita, dan hanya menerima kebaikan Tuhan hanya untuk diri kita sendiri, tapi mau berkata, Tuhan, ini aku mau menjadi alat-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Jika saudara sepakat bersama dengan saya, bersama dengan kami di tempat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi umur buat kami. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kadangkala kami tidak mendengar suara-Mu, kadangkala kami tidak memiliki hati yang lembut, hati kami menjadi keras, hati kami menjadi sudah keras seperti batu, hati kami sudah menjadi kayaknya sulit untuk diarahkan, sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biar kami menjadi memiliki hati yang lembut, yang selalu taat kepada perintah-Mu, taat kepada suara-Mu, taat kepada teguran-Mu, taat kepada arahan-Mu, saudara Tuhan. Taat kepada arahan-Mu, supaya kami selalu kedapatan memiliki hati yang gampang, mudah untuk bertobat. Tuhan, terima kasih. Di tempat yang paling dalam pun, di jurang yang paling dalam, kami tahu itu bukan akhir di atas segala-galanya. Kami akan bangkit hari ini dan tahu bahwa selalu ada kehidupan ketika Engkau memanggil kami. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Demi nama Yesus, hamba berdoa, biar kasih setia, anugerah, kekuatan yang baru, kebangkitan turun buat setiap kami. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa hari ini ada semangat kita masuki hari yang baru dengan ucapan syukur. Jangan takut bahwa Yesus menyertai kita. Jalan yang tersulit sekalipun, bahkan yang sudah tidak ada harapan pun, seperti Lazarus, Dia sanggup membuka, Dia sanggup menghidupkan, Dia sanggup membangkitkan. Ketika hati kita mau memiliki hati yang mudah untuk diubah, mudah untuk mendengarkan suaranya, lembut, dan saya percaya selalu ada jalan, selalu ada harapan. Masuki hari yang baru dengan semangat bahwa Yesus masih memberikan hidup buat kita. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Terima
Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dan join dalam JC Ministry. Terima kasih untuk dukungan, dan saya percaya biar lewat tayangan sederhana ini, jika engkau diberkati, boleh bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Maju terus, never giving up. God bless.